Halo teman-teman, dan kembali lagi bersama gue Rubah Jingga. Dan pada kesempatan kali ini akhirnya hero yang sangat gue nantikan dia comeback lagi. Atau gue bakal review tentang exotic hero yang bakal comeback nih, yang lagi comeback. Apa itu dia? Carbuncle. Dan ini salah satu Astromon favorit gue karena dia udah lucu dan skillnya juga bagus banget. Dan gue lagi cari juga si Carbuncle ini. Dan untuk Carbuncle ini kalian bisa tangkap dia di maps, di semua maps, khususnya di maps seperti ini yang elemen tiga elemen utama dia atau elemen dasarnya dia. Untuk wood kalian bisa cari di maps yang ekstrim, dan untuk water kalian bisa cari di maps yang medium yang hard maksudnya. Dan kemudian untuk yang normal kalian bisa dapetin si Carbuncle yang tipe api. Nah, untuk kelima Carbuncle ini nanti bakal gue review satu-satu ya. Untuk si Carbuncle ini langsung aja gue bakal jelasin beberapa skill dari Carbuncle ini. Kita lihat di sini Carbuncle, kita cari dia di bintang 3. Nah, karena gue belum nyelesain ini ya Astro Guide-nya, dan gue belum dapetin Carbuncle yang tipe api karena dulu gue masih fokus untuk cari Carbuncle yang tipe water. Dan langsung aja yang tipe fire-nya atau tipe api, dia adalah untuk normal skinnya dia bakal ngasih stun 70%. Nah, si stun 70% ini kalau ditambahin book, nah dia bakal jadi nambah 10 dan nambah 10 jadi 90% kalau dia full book. Dan untuk booknya juga lumayan gampang dicari karena dia masih bintang 3 ya. Dan untuk ininya, untuk apa sih namanya, aktif skillnya, dan dia itu termasuk tipe healer ya guys ya. Jadi dia bakal nge-heal untuk aktif skillnya. Dan aktif skillnya dia adalah moral boost atau ngasih moral boost buff ke teman selama 3 turn. Di buff ini teman-teman kita dapat recover SP. Jadi proporsional to the amount of damage they deal. Jadi semakin dia gede ngasilin damage, dia juga bakal dapat XP semakin dia gede. Tapi ini ke teman ya. Jadi kalau temannya semakin sakit ngasih damage ke musuh, nah temannya juga dia bakal dapat SP lebih besar karena damage dia gede gitu sih. Nah, kemudian untuk tipe fire ini gue sebenarnya agak kurang sih karena dia kepakainya bingung. Skillnya stun, yang satu lagi moral boost. Mungkin dia bakal kepake banget di tower kali ya. Tower di bos-bos yang bisa ke stun untuk tower api. Kemudian lanjut mungkin di tower yang elemen TOC juga dia bagus. Jadi gue masih kasih dia di rank SEADA. Jadi gue kasih grade dia A untuk si Carbuncle ini. Soalnya dia masih bintang 3 ya. Jadi kalian perlu yang namanya maksimalin gemsnya, maksimalin trinketnya untuk dapetin status yang bagus supaya dia nggak cepet mati dan healnya juga bagus gitu. Dan selanjutnya itu favorit gue, iya karena ini gue suka banget sama yang tipe water karena dia adalah skillnya atau normal skillnya itu dia awaken. Dan lagi-lagi ini cuman dia satu-satunya healer yang awaken, apalagi healer yang bintang 3 healer tuh cuman dia yang punya skill awaken. Jadi perlu digarisbawahi, itu bagus banget untuk awal-awal game, apalagi untuk akhir juga sebenarnya gue masih pakai dia. Jadi untuk kalian yang baru pemula, gue saranin untuk nangkep si Carbuncle yang tipe water dulu. Dan kalian gak usah jenuh-jenuh karena kalian beneran butuh dia itu minimal ada 4 atau 6 gitu. Jadi
kalian fokusin dulu nyari yang tipe water karena kepake, minimal 2 kali ya, 2 atau 4 gitu. Karena di water titan di fire titan kalian butuh 2, dan di titan-titan yang lain kayak dark dan light juga sebenarnya butuh 2 gitu kalau kalian belum punya healer yang bagus, karena dia beneran bagus. Dan kalau kalian belum punya Serno atau Cernonus yang tipe fire, ini bisa jadi alternatif yang sangat murah banget karena dia weaken, dan kalau misalnya kalian naikin booknya, weakennya juga bakal naik di booknya. Kita lihat dulu ini skill booknya bakal naikin rate 10% kalau penuh, dan untuk skill book yang kanan dia juga naikin duration skill jadi 3 turn. Itu bagus banget buat kalian cari dan full book karena dia gampang booknya. Jadi gue kasih, sebenarnya ini bagus, cuman sayangnya dia bintang 3, jadi gue kasih dia grade SS karena jujur gue masih pakai dia untuk tim fire gue, untuk tim light gue masih pakai dia. Dan yang ketiga adalah Carbuncle yang tipe wood. Nah, untuk tipe wood ini kalian boleh banget build dia, khususnya yang masih ada masalah untuk farming gems di golem atau di dungeon gems gitu, karena dia bakal ngasih aktif skillnya itu Zeal. Jadi ini sama kasusnya kalau kalian nggak punya Cupid yang light atau Hana yang dark, karena Zeal ini juga terbatas untuk skill-skillnya, hanya beberapa Astromon yang punya skill Zeal ini atau skill batu baterai, dan setahu gue cuman itu Cupid, terus kemudian Dark Hana, dan satu lagi itu yang tukang baterai, siapa itu namanya, si Momi yang di Inazuma itu. Oke, yang kemudian untuk kita lihat dari normal skillnya, dia adalah moral boss atau 100% nih chance-nya untuk nge-restore 30 of Awan HP. Jadi sumpah kalau misalnya dia skillnya moral boss ditambah Zeal, udah otomatis setiap turn-nya dia itu bakal nge-heal. Jadi bakal nge-heal terus. Jadinya teman-teman kalian bakal aman untuk si healer ini. Jadi gue kasih grade S di dia. Sayangnya dia cuman bintang 3 aja. Cuman gue bagus banget ini buat kalian yang masih kesusahan untuk farming gems. Dan dia juga sebenarnya bagus nanti untuk di tower, kalau mau namatin tower wood, dia juga bagus untuk nge-buff si Zeal-nya ini. Dan selanjutnya adalah tipe cahaya atau tipe light. Dan di tipe light ini untuk normal skillnya dia adalah Battle Rush. Jadi dia bakal attack-nya dia bakal mulihin 10% teman-teman kita HP dan SP-nya. Nah, kemudian untuk aktif skillnya dia adalah Resilient, atau kalau ketika Resilient ini ke apply buff-nya ke teman-teman kita selama 3 turn, jadi with debuff si teman-teman kita bakal dapetin SP proportional amount of damage they take. Jadi setelah proporsional SP-nya bakal lebih gede proporsional dari damage they take gitu. Dan dia sebenarnya kurang lebih sama kayak yang tadi sih ya. Yang mana tadi ya? Lupa. Nah, yang ini moral boss ini. Kalau ini kan amount of damage they deal. Jadi kalau dia nge-hit dapat SP. Kebalik kalau yang ini, kalau dia diserang dia yang dapat XP. Jadi semakin sakit dia diserang bakal semakin gede SP yang didapetin gitu. Nah, untuk ini sih ya bolehlah dia untuk buat support kalian di mana ya? Di tower sih lebih tepatnya mungkin ya. Kalian butuh healer di tower, ini bagus. Dan selanjutnya adalah untuk ini gue kasih grade-nya A
cuman ya dia bintang 4 sih dia. Jadi kalau si Carbuncle tipe Dark dan Light-nya ini dia bintang 4, sisanya yang elemen-elemen tradisional, elemen-elemen ini dia bintang 3. Dan ini gue kasih grade A karena untuk skillnya sih kurang berguna di berbagai tempat sih. Khususnya ini cuma di tower mungkin yang berguna. Atau kalian mungkin pakai ini di mana, boleh kalian spill di kolom komentar nanti ya. Dan kemudian selanjutnya ini salah satu Carbuncle yang bagus juga karena dia skill normalnya itu SP Shipon, atau dia bakal nyuri SP dari musuh. Ketika SP musuh dicuri, berarti si musuhnya nggak bakal punya SP yang penuh, dan ketika SP-nya musuh nggak penuh, musuh ya nggak bisa ulti. Nah bagusnya itu dia dipakai ketika PvP dan lagi event-event itu, event-event SP full. Jadi kadang dia ada kayak sekarang SP-nya itu full untuk leader dan bakal kecuri sama dia gitu. Ini bagus banget untuk nyuri SP di backline musuh. Dan untuk aktif skillnya dia Grand Shield, lens proportional to own max HP for the turn. Jadi dia bakal ngasih shield proporsional nih, ketebalan si shieldnya dari banyaknya HP dari dia. Jadi kalau mau nge-build si siapa namanya ini, kalian bisa build mungkin HP recovery kali ya. Jadi supaya shieldnya ini tebal. Nah untuk kelima healer itu, dan yang gue bisa review ke kalian kayaknya cuman si Carbuncle yang tipe water, karena gue cuman nge-build dia yang tipe water. Nah ini dia, gue ada 3, jadi gue pakai di Fire Titan 2 dan di Dark Titan 1. Rasanya gue bakal ngasih unjuk ke dia, walaupun dia cuman bintang 3 nih ya, tapi dia statusnya bisa bagus juga kok tuh. Defense-nya lumayan, mungkin recovery-nya agak kurang di 5000 dan HP-nya juga udah di 80.000 gitu. Dan ini udah bagus, apalagi resistnya juga gue perhatiin di 72. Dan yang ini, nah juga resistnya gue perhatiin banget di 85, recovery 5000 dan defense-nya 6000, HP-nya 8000. Nah ini gue build di ini sih. Jadi gue sangat perhatiin resist karena gue pakai dia di line 1 Dark Titan. Nah di Dark Titan itu bakal ngedefend down. Jadi gue nggak mau si Carbuncle gue mati sia-sia, jadi gue kasih tinggi resist. Nah untuk ininya gue pakai Gems of Conviction, dia bakal ngasih bonus set resist 20%. Dan di ininya gue pakai set recovery, defend. Jadi defend recovery. Karena padahal dia kan nggak pakai HP ya, defend recovery. Tapi HP-nya udah lumayan 80.000 karena dia tipe tank gitu. Dan untuk HP-nya gue cari di sub sebenarnya. Nah kayak subnya ini kan HP-nya 700, 8%, ini juga tuh 1700. Dan ini juga, ini nggak ada, oke. Dan ininya juga diperhatiin banget, dan ini harus diketok sampai plus 15 supaya muncul recovery-nya plus 560. Ini juga gue pakai trinketnya yang masih bintang 6, dan ini yang backgroundnya yang ini ya, yang pelangi gitu. Dan untuk kristalnya gue pakai ini, gue cari yang HP-nya tinggi karena ya tadi gue nggak masang gems ini SP gitu. Dan kalian juga perlu cari recovery yang tinggi sebenarnya di sini. Nah ini recovery, ini kenapa belum gue ketok plus 5 ya? Nanti udah nanti gue ketok. Nah ini juga HP-nya lumayan, dapat 2800, makanya dia bisa tinggi banget HP-nya. Ya kalau yang Carbuncle lain sih masih belum gue build, masih di sini, di mana sih ini namanya, di storage. Carbuncle mana ya Carbuncle ya? Nah jadi gue masih ada satu yang water, ada yang wood, dan ada yang dark. Ini nggak gue build sih karena gue belum butuh dia, gue belum butuh sesuatu yang
gue butuhin untuk tower, jadi gue belum bisa review yang wood ataupun yang dark. Untuk yang dark kalian bisa pakai set yang tadi, HP recovery, dan dia kepakainya sebenarnya untuk di PvP si dark ini, karena supaya nyuri SP tadi. Dan untuk yang ini kalian bisa pakai di awal-awal game untuk pemula, ini juga bagus, bisa kalian apa sih namanya, nah dia kan tipenya recovery, jadi lebih gampang sih, kalian bisa set HP defense recovery gitu. Dan HP recovery sama defense-nya harus minimal 50.000, HP defense sama recovery-nya minimal 5.000. Oke, kayaknya cukup itu aja untuk Carbuncle ini. Dan untuk next video gue juga bakal jelasin tentang eventnya si Carbuncle ini, dan ini bakal gue jelasin terpisah dari video ini. Dan ini gue bakal, pokoknya ditunggu aja video selanjutnya. Dan kayaknya cukup sekian dari gue. Jadi kalian saran gue adalah cari Carbuncle dulu, minimal 3 lah yang water, baru selanjutnya kalian bisa cari yang wood, baru yang dark dan light. Untuk yang dark dan light kalian cuman bisa dapetin di summon di sini detail. Jadi kalian harus innovation, cari yang tipe wood dan tipe fire minimal Evo 2, baru kalian tuker ke light. Ini juga, ini pakai wood dan pakai water, baru kalian bisa tuker ke bintang 4-nya si darknya. Ya cukup sekian dari gua Rubah Jingga. Kalau kalian mau tanya-tanya sesuatu boleh di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Oke, gue cukup sekian dari gue Rubah Jingga, dan bye bye, salam Master Super League.